Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi pertemuan kita. Hari ini mudah-mudahan kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Masih dalam suasana pandemi COVID-19, tetap memperhatikan disiplin menjaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, yaitu sering mencuci tangan, pakai masker kalau keluar rumah, jaga jarak, hindari kerumunan. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Pada pertemuan pagi ini, Bapak akan menjelaskan tentang rangkaian seri LLC yang dihubungkan dengan arus bolak-balik atau AC. Rangkaian RLC seperti gambar ini adalah hambatan, kemudian induktor, dan ini kapasitor yang dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik. Ini arus bolak-balik. Dalam hal ini berlaku bersamaan untuk besar tegangan total atau V ditulis secara vektor bahwa V sama dengan akar VR kuadrat ditambah buka kurung VL min VC tutup kurung kuadrat. Hambatan R, kemudian XL dan XC dijumlahkan secara vektor, maka impedansinya atau Z itu sama dengan akar R kuadrat ditambah buka kurung XL dikurangi XC tutup kurung kuadrat. Sedangkan kuat arus yang mengalir dalam rangkaian RLC ini yang dihubungkan dengan sumber tegangan arus bolak-balik dinyatakan dengan persamaan I sama dengan V per Z, atau I sama dengan V per akar R kuadrat ditambah buka kurung XL min XC tutup kurung kuadrat. Nah, untuk tegangan AB atau beda potensial antara ujung-ujung R dinyatakan dengan persamaan VR sama dengan I kali R. Selanjutnya, beda potensial antara ujung-ujung SL atau antara titik BC atau VBC. Tegangannya atau beda potensialnya dinyatakan dengan persamaan VL sama dengan I kali XL. Nah, untuk beda potensial antara ujung-ujung XC atau antara titik C dan D, maka beda potensialnya dinyatakan dengan persamaan VC sama dengan I kali XC. Nah, untuk V atau tegangan total itu dinyatakan dengan persamaan I kali Z. Sedangkan tangan Q itu sama dengan FL min FC dibagi FR, atau tangan Q
sama dengan buka kurung XL min XC tutup kurung dibagi R. Kemungkinan harga akan menjadi sebagai berikut. Yang pertama, jika omega kali L lebih besar 1 per omega C, maka tangan Q berharga positif. Berarti tekanan mendahului arus dan rangkaian bersifat induktif. Yang kedua, jika omega kali L lebih kecil 1/, omega kali C, maka tangan Q berharga negatif. Berarti arus mendahului tegangan dan rangkaian bersifat kapasitif. Yang ketiga, jika omega kali L sama dengan 1/, omega kali C, maka tangan Q menjadi 0. Berarti impedansinya Z sama dengan R. Jadi dalam rangkaian yang berfungsi hanya hambatan R. Selanjutnya, rangkaian resonansi. Jika dalam rangkaian RLC seri di mana XL sama dengan XC, maka Z sama dengan akar R kuadrat ditambah 0 atau Y sama dengan R. Sedangkan arus efektif pada rangkaian akan mencapai harga terbesar, yaitu pada I sama dengan V per R. Dikatakan rangkaian dalam keadaan resonansi, dalam hal ini berlaku bahwa XL sama dengan XC. XL itu sama dengan omega kali L. Sedangkan XC itu adalah 1/, omega C. Sehingga omega L sama dengan 1/, omega C. Jadi, frekuensi resonansinya adalah F sama dengan 1/2B kali akar L kali C. Selanjutnya, daya arus bolak-balik. Daya dalam arus searah dirumuskan P sama dengan V kali I. Dengan V dan I harganya selalu tetap. Tetapi untuk arus bolak-balik, daya listriknya dinyatakan sebagai perkalian antara tegangan, kuat arus, dan faktor daya. Sehingga secara rumus dinyatakan bahwa P sama dengan V kali I kali cos theta, atau P sama dengan I kuadrat kali Z kali cos theta, dengan P sama dengan daya listrik bolak-balik dalam satuan watts, V sama dengan tegangan efektif dalam satuan volt, I sama dengan kuat arus efektif dalam satuan ampere, Z impedansi rangkaian dalam satuan ohm. Cos theta itu sama dengan faktor daya. Rumusnya bahwa cos theta sama dengan R per Z. Contoh soal. Sebuah rangkaian seri yang terdiri atas sebuah kumparan dan kapasitor dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik 110 volt 375 rad per sekon. Induktansi kumparan 0,8 Henry, hambatan kumparan 40 ohm, dan kapasitansi kapasitor 8 mikrofarad. Tentukan daya disipasi dalam rangkaian.
Jawab, XL sama dengan omega kali L. Sama dengan 375 kali 0,8 sama dengan 300 ohm. Sedangkan XC sama dengan 1 per omega C sama dengan 1 per 375 kali 8 kali 10 pangkat 6. Maka XC sama dengan 330 ohm. Sedangkan impedansi atau Z sama dengan akar R kuadrat ditambah buka kurung SL min XC tutup kurung kuadrat. Z sama dengan akar 40 kuadrat ditambah buka kurung 330 dikurang 300 tutup kurung kuadratin. Maka Z sama dengan 50 ohm. I efektif sama dengan V efektif per Z. I efektif sama dengan 110 per 50. I efektif sama dengan 2,2 ampere. Jadi, daya disipasi atau PR sama dengan I efektif kuadrat kali R. PR sama dengan 2,2 kuadrat kali 40. PR sama dengan PR sama dengan 193,6 watts. Jadi daya disipasi dalam rangka tersebut adalah 193,6 watt. Contoh soal berikutnya. Perhatikan rangkaian berikut ini, yaitu rangkaian RLC yang dihubungkan dengan arus bolak-balik, di mana RLC dirangkai seri. Resistor 80 ohm. Ini R-nya atau resistor 80 ohm. Kemudian induktor 1,1 Henry. Ini induktor. Dan kapasitor ini 0,2 milifarad. Pada rangkaian tersebut dialiri arus listrik bolak-balik dengan frekuensi 100 rad per sekon. Jika diketahui tegangan BC, ini tegangan BC 200 volt, maka tentukan A. Impedansi rangkaian, B. Arus efektif yang mengalir pada rangkaian, C. Tegangan efektif VAD A sampai D ini ya. Kemudian D. Beda fase antara tegangan VAD dengan arus yang melewati rangkaian. E. Daya yang diserap rangkaian. Penyelesaian diketahui dari data R sama dengan 80 ohm, omega sama dengan 100 rad per sekon, kemudian L sama dengan 1,1 Henry, C sama dengan 0,2 milifarad, sama dengan 2 kali 10 pangkat 4 farad. Sedangkan reaktansi induktifnya kita nyatakan dengan rumus XL sama dengan omega kali L, sama dengan 100 kali 1,1 sama dengan 110 ohm. Sedangkan reaktansi kapasitif dinyatakan dengan rumus XC sama dengan 1 per omega C. XC sama dengan 1 per 100 kali 2 kali 1 kali 4. XC sama dengan 50 ohm. Nah, untuk menjawab yang poin A, berapa impedansi rangkaian, maka kita nyatakan dengan rumus Z sama dengan akar 80 kuadrat ditambah 60 kuadrat. Z sama dengan 100 ohm. Jadi, impedansi rangkaian tersebut adalah 100 ohm. Yang B, kuat arus efektif. Kita nyatakan dengan rumus VBC itu sama dengan VL sama dengan 200 volt. XL sama dengan 110 ohm, VL itu sama dengan I kali XL.
VL kita ganti dengan angka 220 sama dengan I kali XL-nya kita ganti 110. Dari sini maka I sama dengan 2 ampere. Jadi kuat arus efektifnya adalah 2 ampere. Yang C, tegangan efektif VAD dapat ditentukan dari kuat arus dan impedansinya, yaitu VAD sama dengan I kali Z. VAD sama dengan 2 kali 100, VAD sama dengan 200 volt. Jadi tegangan efektifnya adalah, tegangan efektif VAD adalah 200 volt. Yang berikutnya D, beda fase antara V dengan I, V dan I sebesar, kita gunakan dengan rumus tangan Q sama dengan XL dikurangi SC dibagi R. Tangan Q sama dengan 110 dikurangi 50 per 80. Tangan Q sama dengan 60 per 80. Tangan Q sama dengan 3 per 4. Maka Q sebesar 37 derajat. Jadi beda fase antara V dan I itu sebesar 37 derajat. Untuk yang E, daya yang diserap rangkaian kita nyatakan dengan rumus V sama dengan VAD kali I cos Q. P sama dengan 200 kali 2 kali cos 37. P sama dengan 320 watts. Demikianlah penjelasan tentang rangkaian seri RLC yang dihubungkan dengan arus bolak-balik. Semoga kalian bisa memahami dan nanti kalian bisa mengerjakan tugas atau LKPD tentang arus bolak-balik rangkaian RLC, rangkaian seri RLC. Terima kasih, selamat belajar, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.